Assalamualaikum. Selamat datang di channel Hasan Alatas. Saya akan membacakan sebuah kisah tentang seorang pemuda yang belajar dan memiliki guru seorang penyihir dan juga memiliki guru seorang rahib. Rahib ini adalah seorang yang gemar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan tauhid atau tidak ada Tuhan selain Allah kepada sang pemuda tersebut. Baiklah, saya bacakan hadisnya dari Suhaib radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pada zaman dahulu ada seorang raja yang memiliki seorang penyihir. Ketika penyihir itu telah tua, dia berkata kepada sang raja, sesungguhnya aku telah renta, maka kirimlah kepadaku seorang pemuda yang dapat kuajari ilmu sihir. Maka raja tersebut mengirimkan kepadanya seorang pemuda untuk diajarinya ilmu sihir. Di tengah jalur yang biasa dilewati si pemuda, ada seorang rahib. Suatu kali si pemuda tertarik kepada rahib dan duduk bersama untuk mendengarkan ucapan-ucapannya. Si pemuda pun terkagum-kagum pada rahib itu. Maka bila dia berangkat ke tempat penyihir, dia selalu singgah ke tempat rahib terlebih dahulu dan duduk-duduk bersamanya. Sewaktu pemuda tiba di tempat penyihir, dia dipukul si penyihir tua ini karena terlambat. Hal ini pun ia adukan kepada rahib. Rahib menasehati, kalau kamu takut kepada penyihir, katakan padanya bahwa keluargamu menahanmu. Dan kalau kamu takut kepada keluargamu, katakan bahwa tukang sihir itu menahanmu. Keadaan tersebut terus berlangsung sampai suatu ketika terdapat seekor binatang besar yang menghalangi perjalanan manusia. Pada hari ini akan ku ketahui siapa yang lebih utama, penyihir ataukah rahib, gumam si pemuda. Kemudian dia pun mengambil sebuah batu seraya berujar, ya Allah, kalau urusan rahib lebih engkau cintai daripada penyihir, maka bunuhlah binatang ini agar manusia bisa lewat. Lantas ia lempar binatang itu dengan batu, dan seketika binatang itu pun mati. Manusia bisa lalu lalang kembali. Pemuda itu lalu menceritakan kejadian ini kepada rahib. Sang rahib kemudian berkata padanya, wahai anakku, pada hari ini kamu telah lebih utama daripadaku. Sungguh urusanmu telah sampai seperti apa yang aku lihat. Sesungguhnya kamu akan diuji. Maka apabila kamu diuji, janganlah engkau menyebut-nyebut namaku. Pemuda itu akhirnya dapat menyembuhkan orang buta dan orang berpenyakit sopak. Ia juga dapat mengobati manusia dari segala jenis penyakit. Berita ini terdengar oleh salah seorang punggawa kerajaan yang buta. Maka dia mendatangi pemuda dengan membawa hadiah berlimpah seraya berkata, semua ini saya kumpulkan untukmu, asal dapat kau sembuhkan penyakitku. Aku tidak pernah menyembuhkan siapa-siapa. Yang menyembuhkan hanyalah Allah. Kalau engkau mau beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dia menyembuhkanmu. Jelas si pemuda. Maka punggawa ini pun beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Punggawa itu lantas pergi menemui raja dan duduk di sisinya seperti biasa. Siapa yang membuatmu bisa melihat kembali? Tanya sang raja. Tuhanku, jawab punggawa. Mantap. Apakah kamu memiliki Tuhan selain aku? Kata sang raja. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maka sang raja menangkap si punggawa dan terus menyiksanya hingga akhirnya punggawa itu menunjuk pemuda. Maka pemuda itu pun didatangkanlah.
Wahai anakku, sungguh sihirmu mencapai derajat yang membuatmu dapat menyembuhkan orang buta dan sopak, dan kamu pun telah melakukannya. Maka lakukanlah terus. Sang raja berbicara, aku belum pernah menyembuhkan siapapun, yang menyembuhkan hanyalah Allah, ujarnya. Maka raja tersebut menangkap pemuda dan terus menyiksanya, sampai pemuda itu menunjuk rahib. Rahib pun dipanggil dan dikatakan padanya, keluarlah dari agamamu. Rahib itu menolak. Kemudian didatangkanlah gergaji, dan diletakkan gergaji itu di tengah kepala si rahib, dan tubuhnya pun digergaji sampai terbelah menjadi dua. Setelah itu punggawa raja dipanggil dan dikatakan padanya, keluarlah dari agamamu. Punggawa itu juga menolak. Maka diletakkan gergaji di tengah kepalanya, dan dibelahlah kepala punggawa itu menjadi dua. Pemuda itu pun dipanggil dan dikatakan kepadanya pula, keluarlah dari agamamu. Pemuda itu tetap menolak. Maka sang raja menyerahkannya kepada beberapa orang pasukannya seraya berkata kepada mereka, pergilah kalian bersama pemuda ini ke gunung. Pergilah sampai ke puncak. Bila kalian telah sampai di puncak, perintahkan pemuda itu agar mau keluar dari agamanya. Kalau tetap menolak, buang dia ke jurang. Maka pasukan raja membawa pemuda ke gunung yang dimaksud dan naik ke sampai puncak. Pemuda itu berdoa, ya Allah, lindungilah aku dari mereka sesuai kehendak-Mu. Sontak gunung itu berguncang keras dan pasukan raja itu pun mati berjatuhan. Sang pemuda kembali menemui raja. Apa yang kau lakukan terhadap pasukanku? Tanya sang raja keheranan. Allah telah melindungiku dari mereka, jawab pemuda dengan lugasnya. Raja itu pun menyerahkannya kembali kepada sekelompok pasukan yang lain seraya berkata kepada mereka, pergi dan bawalah ia naik kapal hingga bila kalian sampai di tengah samudera, tanyakan apakah dia mau keluar dari agamanya. Kalau tidak mau juga, campakkan dia ke tengah laut. Maka pergilah pasukan itu bersama si pemuda. Pemuda itu kembali berdoa, ya Allah, lindungilah aku dari mereka sesuai kehendak-Mu. Seketika kapal itu terbalik dan tenggelam. Pemuda itu pun kembali lagi kepada raja. Apa yang kau lakukan pada pasukanku? Tanya sang raja lagi keheranan. Pemuda itu masih saja menjawab, Allah telah melindungiku dari mereka. Sesungguhnya kamu tidak akan mampu membunuhku sampai kamu melakukan apa yang aku perintahkan. Apa itu? Kumpulkan manusia di tanah lapang yang luas, lalu saliblah aku pada sebatang pangkal pohon. Ambillah anak panah dari tempat anak panahku, pasangkan di tali busurnya, kemudian ucapkanlah dengan menyebut nama Allah, Tuhan pemuda ini. Kalau kamu lakukan ini semua, niscaya kamu akan dapat membunuhku, kata si pemuda. Maka raja itu pun mengumpulkan manusia di sebuah tanah lapang yang luas dan menyalib pemuda itu pada sebatang pangkal pohon. Sang raja lalu mengambil sebatang anak panah dari tempat anak panah pemuda tersebut. Anak panah itu pun telah siap meluncur terpasang di tali busur. Sang raja berucap, dengan nama Allah Tuhan pemuda ini. Anak panah melesat dan tepat mengenai pelipis si pemuda. Si pemuda sesaat meletakkan tangan di pelipisnya lalu mati. Orang-orang pun langsung berkata, kami beriman kepada Tuhan pemuda ini. Sang raja datang dan dikatakan kepadanya,
Apa yang dahulu kamu takutkan, demi Allah telah terjadi atasmu dan manusia sekarang telah beriman. Maka raja minta dibuatkan parit-parit berbibir lebar yang dinyalakan di dalamnya api. Sang raja berkata, siapa yang tidak mau kembali dari agamanya, maka lemparkan dia dengan paksa ke dalam parit-parit itu. Di dalam riwayat lain dikatakan kepada mereka, masuklah, maka manusia pun melakukannya, hingga datanglah seorang wanita bersama seorang bayinya. Wanita itu ragu-ragu untuk melompat ke dalam parit. Sang jabang bayi pun berbicara, wahai ibuku, bersabarlah, sungguh engkau di atas al-haq. Demikianlah hadisnya. Sekilas penjelasan hadis bahwasanya sang pemuda ketika hidup dulu pernah belajar kepada seorang penyihir. Ini adalah sesuatu yang tidak diragukan lagi kalau penyihir ini, kalau bukan seorang yang melampaui batas atau zalim, maka dia adalah seorang yang kafir lagi musyrik apabila ternyata menggunakan bantuan setan dalam praktik sihirnya. Dia bertakarub kepada setan-setan, beribadah kepada mereka, berdoa dan minta pertolongan kepada mereka pula, maka dia adalah seorang kafir yang musyrik. Jadi dilarang untuk belajar sihir. Adapun rahib, maka dia adalah seorang yang gemar beribadah kepada Allah. Jadi rahib itu adalah seorang yang mentauhidkan Allah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi jelas bahwasanya dilarang untuk belajar sihir.